Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nizar Nawawi dari kelompok 4. Dan ini ada anggota saya. Yang pertama ada Asep. Halo Asep. Halo Nizar. Yang kedua ada Dani. Halo Dan. Halo. Terus ada Firmana. Halo. Yang terakhir ada Gina. Kita mengambil judul strategi bisnis dan prototype web penyewaan mobil berbasis Odoo yang berstudi kasus di Ale Rencar Bandung. Yang pertama yaitu ada model bisnis D2C atau direct to customer. Apa itu D2C? D2C direngkar beralih ke model direct to customer, yang artinya perusahaan memotong perantara seperti pihak ketiga atau marketplace luar dan berinteraksi serta bertransaksi secara langsung dengan pelanggan melalui website resmi secara sendiri. Dari sisi operasional, perusahaan memegang kendali penuh atas data transaksi dan perilaku pelanggan secara real time. Ini mempermudah analisis pasar tanpa dependensi dan platform lain. Dari sisi pengguna, pelanggan mendapatkan transparansi harga, kepastian ketersediaan armada langsung secara real time, dan alur registrasi mandiri yang cepat tanpa birokrasi berbelit-belit. Selanjutnya ada analisis lingkungan bisnis atau SLEVT. Yang pertama, tujuan memetakan faktor eksternal makro yang mempengaruhi jalan bisnis digital Ale Rencar menggunakan kerangka SLEVT untuk membuktikan kelayakan implementasi e-bisnis. Yang pertama, sosial, mengingatnya budaya serba online di masyarakat dan tingginya mobilitas wisata atau dinas di Bandung menjadi peluang besar bagi pasar rental. Terus yang selanjutnya yaitu legal atau hukum. Perusahaan wajib tunduk pada regulasi perlindungan data pelanggan atau UU PDP dan transaksi elektronik yang aman. Terus yang selanjutnya yaitu ekonomik. Fluktuasi harga BBM, daya beli, dan biaya perawatan unit merupakan variabel ekonomi penentu laba kotor. Selanjutnya yaitu teknologi. Kehadiran cloud, GPS tracker, dan ERP Odoo memberikan fondasi teknis utama untuk sistem otomasi. Faktor sosial dan teknologi adalah pendorong utama, sedangkan hukum dan ekonomi adalah batasan operasional yang harus dipatuhi secara ketat. Ya, di sini ada analisis Porter 5 Force. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, competitive rivalry atau persaingan sangat ketat karena banyaknya rental di Bandung. Solusi e-bisnis dan kemudahan reservasi menjadi senjata utama untuk tampil unggul secara kompetitif. Yang kedua ada substitute atau ancaman substitusi. Adanya taksi dan transportasi online, namun Ale Rencar mengimbangi dengan keunggulan kapasitas muatan, privasi, dan fleksibilitas rute luar kota. Yang terakhir atau ketiga, bayar power atau daya tahan pelanggan sangat tinggi karena opsi yang banyak. Perusahaan memitigasinya dengan jaminan kualitas unit, proses booking instan, dan penentuan harga yang kompetitif. Di slide berikutnya, target strategi berbasis smart. Di sini menunjukkan komitmen perusahaan dengan target-target yang terukur, spesifik. Tekanan bahwa strategi bisnis ini memiliki parameter kesuksesan yang sangat jelas dan dibatasi waktu ketat 1 hingga 2 bulan. Menaikkan angka reservasi online sebesar 30% dalam 2 bulan. Mengakuisisi minimal 20% pelanggan baru terdaftar dalam 2 bulan.
meningkatkan kepuasan layanan dengan target rating minimal 4,7 sampai 5 dalam 1 bulan, memangkas waktu proses pemesanan dari menit atau jam menjadi maksimal 5 menit selesai secara online, mengurangi human error input admin manual hingga 90%, memulai otomasi kodu dalam 2 bulan, dan set berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk slide selanjutnya itu ada di slide ke-6 ya. Kita yaitu taktik implementasi marketing mix seperti yang dimana bauran pemasaran dikelompokkan menjadi 2 bagian utama, yaitu P1 sampai P4, penawaran utama, yang berarti menawarkan produk sewa lepas kunci atau dengan sopir, yaitu produk. Lanjut, harga kompetitif dan promo atau price. Kemudian ada kemudahan akses website atau flash, serta promosi lewat Instagram, yaitu promosi lewat Instagram, TikTok, SEO atau dan WhatsApp, yaitu promotion. Selanjutnya ada P5 sampai P7, yaitu dukungan proses, yang dimana menyiapkan driver dan staff CS yang sopan atau people, merancang alur transaksi instan tanpa anti atau proses, serta menyediakan tampilan web profesional, invoice digital, dan ulasan real pelanggan atau physical evidence. Selanjutnya ada slide 7, yaitu di mana ada arus supply chain management, yaitu SCM. Oke, dalam gambar siklus ini ada rantai pasokan yang saling terintegrasi. Pertama itu ada upstream atau hulu yang melibatkan kerjasama erat dengan dealer mobil utama, supplier suku cadang terpercaya, dan bengkel resmi mitra untuk menjamin kelayakan armada. Yang kedua itu ada internal ERP, yaitu memasukkan seluruh data unit, jadwal servis berkala, dan status kesiapan jalan mobil ke dalam sistem database terpusat Odo ERP. Yang kedua ada downstream atau hilir, yang berarti pelanggan mencari mobil di web dan melakukan sewa, lanjut membayar, dan serah terima kunci. Dan terakhir itu ada purna sewa, yang dimana unit dikembalikan, diperiksa fisiknya oleh tim teknis, dan statusnya sistem diupdate kembali ke Odo, dan pelanggan mengisi review kepuasan. Selanjutnya ada slide 8 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Firmana. Nah, di slide 8 ini ada strategi akuisisi dan retensi ERCM. Yang pertama ada akuisisi, yang mana di sini tuh memanfaatkan SEO, jadi seperti Google Ads dan lain-lain supaya lebih luas lagi. Dan yang kedua tuh ada retensi, yang mana di sini tuh menyajikan fitur history untuk perjalanan pelanggan dan notifikasi status booking secara real time. Yang ketiganya itu ada admin responsif, yang mana admin bakal menjelaskan tentang cara penggunaan dari website tersebut. Dan yang terakhir ada program loyalitas, yang mana bakal memotong harga diskon. Yang ketiga tuh ada loyalitas, memberikan kupon diskon sewa secara berkala untuk skema point reward dari review, promo liburan nasional, dan layanan prioritas antrean. Terus slide 9 ada strategi cross-selling and upselling, yang mana di sini tuh menjelaskan untuk penjualan dan strategi marketingnya itu seperti apa guna mendongkrak nilai rata-rata dari transaksi. Nah, di sini tuh ada 4 poin. Yang pertama tuh paket sewa sopir, yang mana untuk paket sewa sopir ini tuh ada 85% peminatnya. Yang kedua ada paket bahan bakar BBM. Mohon maaf ada gangguan teknis karena menggunakan aplikasi yang tidak berbayar, jadinya ada pemotongan dari pihak record. Nah, kelanjutan yang tadi untuk paket bahan bakar BBM ini itu ada 70% peminat. Yang ketiga itu ada layanan antar jemput, yang mana
untuk transportasinya ada 60% peminat. Yang keempatnya ada asuransi dari perjalanan tersebut, 45% peminat. Next slide. Nah, yang di slide 10 ini tuh ada arsitektur infrastruktur TI 3 tier, yang mana di sini tuh ada 3 lapisan layer. Yang pertama presentation layer, yang kedua tuh ada application layer, yang ketiga tuh ada database layer. Nah, untuk presentation layer mungkin lebih efisien kalau misalkan diperlihatkan. Wait. Nah, untuk landing page-nya sendiri mungkin lebih ke arah sini. Jadi di sini tuh ada banner hero yang mana memungkinkan klien untuk meminati dari rental mobil ini. Kurang lebih seperti ini. Dan mungkin untuk yang kedua tuh ada menu katalog, yang mana di sini menampilkan dari katalog-katalog yang ada di landing page yang tadi. Nah, selanjutnya mungkin ke ranah admin dulu. Nah, untuk di admin sendiri ini udah ada beberapa menu. Yang pertama tuh ada armada, yang mana kita bisa menambahkan mobil dari sewa tersebut. Nah, yang kedua ada sistem booking online. Jadi ketika ada klien yang meminta service untuk online, bisa langsung diakses websitenya. Nah, yang ketiga tuh ada pelanggan, yang mana ketika pelanggan meminta untuk reset password, mereka bisa chat admin dari rental mobil tersebut. Nah, yang terakhir ada pembayaran, yang mana nantinya tuh ketika user membayar, maka kita harus menyetujuinya dulu supaya terverified oleh admin. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan dari sisi user, dari portal user sendiri. Mungkin kita mulai dari daftar. Nah, di sini udah masuk sebenarnya, cuman memang langsung ke landing page. Nah, untuk cara kerja penyewaannya, kita cukup memilih di antara mobil ini yang mana kita minati, dan ketika sudah ada yang diminati, kita tinggal klik di bagian ini aja. Nah, kalau misalkan udah sesuai dengan kemauan pelanggan, kita bisa langsung booking sekarang. Dan untuk cara pembayarannya, di sini ada jadwal sewa dulu, dari kapan sampai kapan gitu. Kita coba untuk 1 hari saja dulu. Nah, untuk informasi pemesannya harus sesuai dengan yang ada di KTP, yang mana nantinya tuh akan diverifikasi terlebih dahulu oleh admin kita juga.
Nah, mungkin di sini kita coba dulu untuk 2 hari dan di sini bakal otomatis total pembayarannya tuh berubah. Nah, di sini total pembayaran jadi 1.300.000 karena memang 2 hari dan per harinya tuh 650.000. Oke, lanjut ke pembayaran. Nah, di pembayaran ini tuh karena kita tidak menggunakan payment gateway karena ini masih demo, jadinya kita membuat skema yang sama berupa payment gateway tetapi belum termigrasi API ke Midtrans atau payment gateway. Di sini ada beberapa pilihan untuk pembayaran yang mana ada BRI, Mandiri Virtual, dan lain-lainnya. Ketika kita sudah mentransfer ke rekening ini, maka kita harus mengonfirmasi bukti pembayarannya itu dan nanti itu bakal di verifikasi juga oleh admin ketika uangnya sudah masuk. Kita coba terlebih dahulu untuk demonya. Nah, ketika di sini udah selesai untuk pembayarannya, kita harus nunggu konfirmasi dari admin. Nah, ketika sudah di-verified admin, ini pasti sudah lunas gitu. Tinggal ke tempat sewa. Gitu. Masuk lagi ke bagian admin untuk verifikasi pelanggan. Nah, untuk pembayarannya sudah masuk ke sini dan tinggal dicek dari ponsel admin, adakah pembayaran yang masuk dari pelanggan yang barusan kita demokan. Ketika sudah, maka kita bisa menyetujuinya atau menolaknya karena belum masuk. Kalau kita setujuinya, maka di sini akan berubah jadi lunas. Dan di portal user sendiri pasti bakalan muncul lunas gitu. Nah, untuk tadi kan belum lunas dan sekarang lunas, tinggal penyewaannya saja dan mungkin untuk demo car rental ini mungkin lebih kurang lebih seperti ini dan kita memakai database yang mana tadi itu sudah dijelaskan oleh teman saya juga gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi presentation layer. Ya, untuk presentation layer dan application layer serta database layer mungkin kurang lebih seperti tadi. Dan untuk MySQL server sendiri kita menggunakan lokal menggunakan XAMPP dan penyimpanannya sendiri masih lokal juga dan backup harian otomatisnya juga masih cenderung untuk local disk gitu. Mungkin kurang lebih dari slide 10 ini seperti itu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu manajemen risiko dan mitigasi teknis. Yang pertama yaitu server down atau putus. Dampak operasionalnya yaitu akses web terhenti, booking gagal. Resikonya pasti tinggi. Strategi mitigasinya yaitu hosting stabil, berskala besar, server cadangan aktif. Yang kedua, kehilangan database. Dampak operasional, kehilangan data customer dan log sewa. Tingkatnya juga tinggi. Strateginya backup database otomatis terjadwal setiap hari. Yang ketiga, penyalahgunaan data
privasi sewa. Yang ketiga, serangan cyber atau retas. Dampak operasionalnya, penyalahgunaan data privasi sewa dengan risiko tinggi. Strateginya, enskripsi password, SSL, autentikasi user berlapis. Dan yang terakhir, kesalahan input data. Dampak operasionalnya, jadwal sewa, ganda, atau double booking dengan tingkat risiko sedang. Strategi mitigasinya yaitu sistem validasi input otomatis dan pelatihan intensif admin. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari keseluruhan materi tadi yaitu integrasi portal web dengan sistem ERP Odoo terbukti meningkatkan efisiensi proses bisnis, menghilangkan error manual, dan mempermudah akses customer. Cukup sekian dari presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.